Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Hadis pertama dari bab mujahadah. Mujahadah sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya adalah upaya jihadun nafs, ya, memerangi hawa nafsu dan berpayah-payah, berakit-rakit ke hulu, bersakit-sakit dahulu dalam ibadah kepada Allah, tapi bukan berarti memaksakan diri di luar kemampuan. Ini masih dalam batas kemampuan, tapi kemampuan yang maksimal untuk mampu menundukkan hawa nafsu, hanya tunduk kepada Allah. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Yang seperti ini namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis itu sabda Nabi, cuma disandarkan kepada Allah. Bedanya dengan Quran, Quran itu firman Allah, bukan sabda Nabi. Kalau hadis qudsi itu teksnya dari Nabi, cuma disandarkan kepada Allah. Contoh, saya sering contohkan, Presiden Jokowi berkata, basmi mafia tanah dan mafia minyak. Itu kan bukan perkataan Presiden Jokowi, perkataan saya, cuma disandarkan kepada Presiden Jokowi gitu. Asli nambah gitu, beda gaya bicara oke. Jadi teks aslinya bukan begitu dari Bapak Jokowi, itu mah dari saya, ya. Kayak di Al-Quran, ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, hei kaumku, kalian sudah zalim pada diri kalian dengan menjadikan anak sapi sebagai patung. Itu kata-kata Nabi Musa atau kata-kata Allah? Allah. Kan Quran cuma disandarkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa nggak bisa bahasa Arab, ya. Quran kan bahasa Arab, bukan perkataan Nabi Musa, firman Allah disandarkan ke Nabi Musa gitu. Jadi soalnya sering ada pertanyaan, Ustaz, apakah hadis qudsi itu menunjukkan tidak semua firman Tuhan dikodifikasikan, dibukukan dalam Al-Quran? Enggak. Semua firman Tuhan yang Al-Quran ya udah utuh, nggak tercecer. Kalau hadis qudsi itu hadis Nabi, sabda Nabi, cuma disandarkan kepada Allah. Man adali waliyan, siapa yang memusuhi waliku, faqad adzantu bil harb. Adzantu dari adzan, aku mengumumkan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya abdi, dan tidaklah mendekat kepadaku hambaku bisyai'in, dengan sesuatu amal pun, ahabba ilayya, yang lebih aku cintai, mimma aftaradtu alaihi, dari yang aku fardukan kepadanya. Wali itu seseorang yang dekat, yang cinta. Kalau di atas berarti pemimpin, pengurus. Kalau setara berarti teman sejawat, ya, CS, kerabat atau teman dekat, ya. Kalau di bawah berarti bawahan kepercayaan, staf yang paling dekat kepercayaan,
itu wali. Kalau ini wali Allah tentu kedudukannya di bawah. Seseorang yang sangat dekat dengan Allah, dicintai oleh Allah, dinaungi oleh Allah, dibela oleh Allah, selalu dipenuhi semua keinginannya oleh Allah, itu wali Allah teh. Lain bisa ngapung ya, siga dina film Wali Songo kuat di kadek. Tidak demikian. Dan di sini Nabi menyebutkan wali itu kan dekat karena dia mendekat kepada Allah. Mendekatnya itu dengan taqarrub yang paling Allah cintai, yaitu amal wajib. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan terus menerus hambaku mendekat kepadaku dengan amal-amal sunat, hatta uhibbahu, hingga aku mencintainya. Jadi titik tekan wali itu di amal sunat, bukan di amal wajib, tapi dasarnya harus amal wajib. Karena amal wajib itu motifnya pasti takut, bukan cinta. Takut disiksa pasti nage. Tapi kalau amal sunat itu motifnya pasti cinta. Karena tidak ada ketakutan disiksa, ada diamalkan ge tedoraka. Tapi kenapa dia mengamalkan? Karena cinta, karena ingin menambah pahala, karena ingin naik surga yang paling dekat, al-muqarrabun, ya. Karena ingin menjadi orang yang paling dekat dengan Allah. Kan nanti ada washabul maimanah fashabul maimanah washabul mas'amah fashabul mas'amah was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Siapa muqarrabun? Yang as-sabiqun, selalu paling depan. Paling depan dalam hal apa? Ini semua amal wajib dan semua amal sunat. Di sana jatuh cintanya Allah kepada hamba dan dijadikannya wali. Ini jadi hadis yang pas untuk mujahadah sebagai pembuka, sebagai al-fatihahnya, karena memang mujahadah itu fokusnya di amal sunat. Dak teu diamalkeun ge teu doraka. Dan mengamalkan amal sunat itu butuh mujahadah. Kalau tidak mujahadah nggak mungkin mengamalkan amal sunat. Sebagaimana nanti akan dibahas di hadis-hadis berikutnya, intikaf 10 hari 10 malam datu maksakeun moal bisa mujahadah. Meski bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak intikaf itu doraka. Tapi kalau bapak ibu intikaf itu menunjukkan cinta kepada Allah, keinginan taqarrub. Salat malam lama, teu salat malam gitu doraka teu. Salat malam pendek pun teu doraka, ya, bahkan sunat mendapat pahala. Tapi orang yang mujahadah itu nggak cukup sholat malam sebentar, harus lama. Dan otomatis orang yang taqarrub dengan Allah dengan sholat malam itu pasti ngapalkeun Quran, mustahil itu. Dasa paket di Al-Quran, oke. Warattilil Qur'ana tartila itu qumil laila illa qalila. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailang tawila itu inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak itu wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Sapaket. Dan Pak, sudah bukan rahasia lagi ya, sudah jadi rahasia umum.
bapak-bapak ibu-ibu ngapalkeun Quran hesenya hese putus asa malah. Nah di sana diuji mujahadahnya. Dalam sodakoh yang namanya sodakoh mujahadah itu bahkan sampai habis, bahkan bukan selalu sampai habis. Jadi lamun dulur orang nublah itu saya juga dapat tahu dari jamaahnya sodakoh itu kudu nepikeun ka habis, enggak harus. Bahkan kalaupun sampai habis ya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khossosoh ya. Nikmatnya iman itu ketika pengorbanan berlebih. Siga Pak punten budak hayang sepeda, antara kita belikan sepeda puntennya rongsok jeung sepeda nu mahal, nikmat mana ke kitanya? Nikmat memberikan yang mahal, puas. Jadi sesuatu yang cinta itu membutuhkan pengorbanan. Jadi lamun bapak ibu nyumbang 1 juta 2 juta kurang nikmat teteh bu, 100 juta tak eta nikmat. Kalau kita baru sodako biasa-biasa mual nikmat, jadi kurang mujahadahna. Terasa nikmat itu ketika kita sodako luar biasa bahkan sampai habis. Nah cenah sodako teh sampai habis didinya ngeunahna sodako teh gitu. Tapi tetap ya kudu neangan, kan nggak boleh. Masa kita tangan di atas kemudian tangan di bawah, nggak boleh. Kata para ulama, juhdul mukil itu kan memaksakannya orang sedikit. Ketika Nabi ditanya, maaf dulu sodako, ada di Bulughul Maram bab zakat, bab sodako sunat. Apa sih cenah sodako yang paling utama? Kata Nabi, juhdul mukil. Mukil teh dari kolil ke masa etik, juhdun teh maksakeun. Justru nikmatnya sodako itu ketika kita tidak punya lalu memaksakan, di sana nikmatnya sodako. Sama seperti bapak yang diminta sepeda oleh anaknya ya, atau pepestolan teu boga duit, pan bapak bekerja keras ya siang malam di mana we asal aya duitna jang mang melikeun sepatu futsal misalkan. Jeung budak teh apal mung nu di emper ya, yang Adidas bukan Adinda ya, daun singkong 3 Adidas. Oh Adidas depan minimal 500 genep ratus, tapi dan nikmat we. Kita payah mencarinya, lalu membelinya, lalu lihat anak kita puas, nikmat ya. Ini jodol mukil itu kita memaksakan, lalu orang yang menerimanya, aduh nganuhun jazakumullah lagi 100 kali, jazakumullah. Di sana nikmatnya takorup kepada Allah ya dengan amal-amal sunata mujahadah deh, biar kita menikmati agama kita. Jadi di dunia mah butuh ilmu banyak. Mun urang masih kene rendah ilmu, naon cenah sodako gede-gede ting daletik oge cenah sodako mah meunang kan gitu. Kenapa cenah kurban gede-gede teuing? Nu leutik ge da Allah mah moal ningali dagingna, belat mah gitu. Moal ningali dagingna, moal ningali hewan, Allah mah ningali ketakwaanna ya. Justru ketakwaan itu dibuktikan dengan sejauh mana kita berkurban, apakah yang biasa-biasa atau yang luar biasa. Jadi kalau bapak ibu kurban masih biasa-biasa, itu belum terlalu nikmat, cuma belum terlalu nikmat. Kalau ingin terasa nikmat, ada hubungan cinta antara kita dengan Allah maksimal. Tong kagoknya nu genep kintal misalkan sapina ku sorangan nya gaduh nu teu maulah. Jadi pokoknya prinsipnya jangan sampai ajaran tangan di atas kemudian orang tangan di bawah. Jadi boleh judul mukil kata para ulama asal kita masuk kategori orang yang sabar, tidak kemudian meminta-minta. Sabar itu kemudian karong di mana gantina, dari mana kita mencarinya, bagaimana dagangnya agar kita bisa mendapatkan gantinya. Begitu, jangan sampai
supir angkot sodakokeun cenah usah itu teh apa yang dimiliki sodakokeun supir angkot geus kitu teu bisa usaha atuh keneh kehet ya. Bahkan jadi meminta-minta, enggak demikian. Maksud judul mukil itu adalah maksimal dalam sodako tapi tetap karong ya, terprediksi di mana kemudian mencari gantinya. Itulah kenapa Allah kemudian mencintai orang tersebut. Faida ahbabtuhu, apabila aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia akan mendengar dengannya, wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan akan menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya, wa yadahu allati yabtishu biha, aku akan menjadi tangannya yang dia memegang dengannya, wa rijlahul lati yamshi biha, aku akan menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya, wa in sa'alani a'taituhu, kalau dia meminta kepadaku aku pasti memberinya, wala in ista'adzani la'u'idzannahu, dan jika dia meminta perlindungan kepadaku aku akan memberinya perlindungan. Nah ini maksud Allah akan menjadi telinganya, matanya, tangannya, dan kakinya. Apa? Allah akan memenuhi semua yang dia inginkan karena hakikatnya Allah sudah ada dalam dirinya. Tapi bukan berarti ajaran manunggaling Gusti ya Syekh Siti Jenar atau disebut Syekh Siti Jenar unggul ya, yang diponis murtad oleh Wali Songo ya, dan dia nggak mau bertobat. Ketika dipanggil Syekh Siti Jenar, dipanggil sama Wali Songo, di sini nggak ada Siti Jenar, di sini yang ada Allah, kan kurang ajar. Karena Siti Jenar meyakini Allah sudah menyatu dalam dirinya. Anal haq sarua berarti jeung Firaun ya, ana rabbukumul a'la, saya cenah Tuhan kamu yang paling tinggi. Jadi ajaran wahdatul wujud dalam artian wujud kita sudah bersatu dengan Allah, kita adalah Allah, Allah adalah kita, itu kafir ya. Ini seolah-olah, dan itu terbukti dari dia masih meminta kepada Allah. Atau minta mah berarti hamba, dia masih minta perlindungan kepada Allah. Ari jadi Allah mah tetap kudu minta perlindungan. Nah, jadi ini adalah kiasan. Maknanya yang pertama, maksud mata, telinga, tangan, kaki itu jadi semua langkahnya itu sudah ada dalam pengawasan Allah, sudah ada dalam kiridoan Allah. Atau yang kedua, ada mudhof yang dibuang, aku akan menjadi penjaga matanya, penjaga telinganya, penjaga kaki dan tangannya dari maksiat, dari hal-hal yang jelek. Atau yang ketiga yang dimaksud mata, telinga, kaki, tangan yang dimaksud di hadis ini adalah yang membantu kita. Kita kan hidup terbantu dengan anggota badan kita. Maksudnya Allah akan senantiasa membantu kita. Maka dari itu kata Nabi, wali Allah itu yang mujahadahnya maksimal, apapun yang dia minta akan diberi. Kalau dia minta perlindungan, akan diberi perlindungan. Dan ini Pak, harus kita jadikan barometer buat ngukur keimanan kita. Tapi nggak boleh dibeja-beja, bisi sombong. Abdi alhamdulillah kabeh doa abdi diijabah, ulah sombong. Tapi boleh kita mengukur seberapa berkualitasnya ijabah doa kita. Berapa banyak permintaan kita yang diijabah oleh Allah, dan berapa banyak permintaan kita yang tidak dijabah oleh Allah. Itu cocok, tepat untuk mengevaluasi kualitas
takarub kita. Ya. Kalau bapak merasa semua yang diminta dipenuhi, berbahagialah. Berarti bapak ibu sudah menjadi wali Allah, dan terus pertahankan, bahkan terus tingkatkan. Kalau asaloba itu kahayang anu henteu katedunan, banyak obsesi yang tidak tersampaikan. Oh, ini berarti ada takorub yang masih kurang, yang harus kita paksakan dengan mujahadah. Imam Bukhari sendiri memasukkan hadis ini dalam bab tawadu. Kenapa? Tawadu itu kan sebaliknya dari takabur. Artinya Imam Bukhari memberikan ajaran, kalau kita malas beramal sunat, sombong, tetawadu, tidak tunduk kepada Allah. Kalau kita tawadu, tunduk kepada Allah, tidak ada mental kibir dalam diri kita, apa susahnya kita amalkan yang sunat? Apa susahnya kita tinggalkan yang makruh? Makruh itu haram, ngan ninggalkeun sunat. Ditinggalkan pahala, tidak ditinggalkan tidak dapat pahala. Tong disebut tidak berdosa, jadi kangenaheun gitu. Teu menang pahala. Sok naon contoh makruh tuh udah disebutkan lah. Jadi kalau kita ingin total takarub kepada Allah, tinggalkan yang makruh. Kalau kita malas meninggalkan yang makruh, sombong, cek Imam Bukhari. Ini saya tawadu kepada Allah, mendekat kepada Allah, meninggalkan yang makruh, yang syubhat, haram mesti kudu diomongkeun. Bahkan sebagian yang mubah. Karena kalau mubah terlalu banyak jatuhnya makruh. Ya, mubah itu boleh sesekali, kalau banyak jadi makruh. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya dari Anas bin Malik, masih tentang takarub. Nabi SAW bersabda, masih fi mayarwihi an rabbi, hadis qudsi. Allah berfirman, idza taqarrabal abdu ilayya shibran, apabila hambaku mendekat kepadaku satu jengkal, taqarrabtu ilaihi dhira'an, aku akan mendekat kepadanya satu, itu sahasta, salengan, sahasta. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an, arti asal dhira'ma ini lengan sebelah. Kalau dia mendekat kepadaku satu hasta, taqarrabtu minhu ba'an, aku akan mendekat kepadanya ba'an begini. Di meter banyak, kalau dia mendekat 1 meter, Allah mendekat kepadanya 2 meter. Kalau dia mendekat 1 jengkal, Allah mendekat 1 meter. Wa idza atani yamshi ataitu harwalatan, kalau dia datang kepadaku berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari. Para ulama sepakat jangan memahami hadis ini secara dohir. Piraku Allah lari, kumaha larina. Allah mendekat, memang ada di dekat kita, wujudnya kan tidak. Yang dimaksud mendekat di sini apa? Rahmat, maghfirah, dan inayahnya. Ini hadis menunjukkan bapak-bapak, ibu-ibu, takarub itu tidak susah. Kenapa? Karena ketika kita mobok, manggi gorowong. Ya, mobok namun bahasa Indonesia itu melubangi. Mau melubangi yang misalkan 1 meter, baru juga 5 cm, ternyata udah ada lubangnya, manggih gorowong dia. Kita hanya tinggal memaksakan sedikit, nanti Allah menyambut kita, membantu kita. Ini hadis menguatkan firman Allah, faman syaa ittakhadha ila rabbihi ma'aba, faman syaa ittakhadha ila rabbihi sabila, faman syaa dzakaroh.
liman syaa minkum ayyastaqim. Kalau kita mau pasti bisa. Kenapa kita tidak bisa? Karena kita nggak mau. Jadi soleh itu nggak susah menurut hadis ini. Nyan aja naya hati mana susah. Tapi kalau menurut hadis ini nggak susah. Asal kita mendekat sedikit saja, Allah nanti menyambut. Ya ibaratnya saya misalkan mau ke Malaysia dulu, pertama kali ke Malaysia atau pertama kali ke Singapura, atau bapak-bapak nu umroh di ditu nanti anu nyambut pan bingung. Tenang, pokoknya asal turun dari bandara kita sambut, diantarkan, ya, nggak susah. Begitu takarub kepada Allah itu, asal kita mau datang, asal kita mau memaksakan diri, meski hanya selangkah, Allah nanti menyambut kita untuk menariknya menjadi beberapa langkah. Asal kita mau mendekat sedikit, nanti Allah kemudian menarik kita, dan kemudian kita menjadi sangat dekat kepada Allah. Nggak susah sebetulnya. Dan ini rahmat Allah, magfirah Allah, inayah Allah, anugerah Allah, semua akan datang ketika kita kembali kepada Allah. Cuma masalahnya, nah itu kitanya syaa atau tidak. Jadi hadis ini memaksa kita harus mengubah paradigma. Ngapalkeun Quran teh hese, henteu masalah nama mung we urang tidak mendekat. Sholat tahajud itu susah, henteu masalah nama urangna we nu teu ngadeuketan. Da kege ku Allah dihiap. Sodako itu susah, henteu mudah. Sok belajar sedikit, nanti juga kita terangsang, terdorong untuk menjadi banyak. Kenapa kita enggak sodako banyak? Da urang na embung. Kalau hati kita terbuka ingin sedikit dulu kan, jangan langsung banyak, kata Nabi juga. Sedikit demi sedikit, nanti lebih banyak lagi, ya. Kan kita sudah bahas di bab yang kemarin, ya. Di satu sisi Nabi menganjurkan kita beramal sedikit demi sedikit, tapi di sisi lain kita dituntut untuk fastabiqul khairat. Itu nggak bertentangan. Jadi sok sedikit-sedikit, nanti juga ku Allah dibetot. Kita akan menjadi wasabiqunas sabiqun. Jadi kalau ada pertanyaan, bagaimana sih caranya agar bisa begini, caranya bisa begitu, itu jawabannya ada di penanya itu sendiri, mau tidak. Kalau mau, dah pasti dibetot ku Allah ge, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau orang sudah serius di jalan Allah, dah ku Allah ge diarahkeun, kege ditunjukkeun, nah begini. Dia tahu sendiri bagaimana menempuh jalan kesolehan itu. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.